Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah. Kita masih berbicara tentang orang-orang mukmin yang dimasukkan ke dalam surga oleh Allah dan sifat-sifat surga. Memang ini bersifat gaib. Makanya salah satu yang mendapat petunjuk dari Al-Quran adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaibnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi gaib itu bisa saja yang terjadi masa lalu yang tidak bisa dideteksi oleh manusia. Gaib itu artinya nggak nampak. Jadi kejadian dulu kan tidak terdeteksi, itu gaib juga namanya. Kemudian masa depan juga gaib. Makanya surga itu gaib, neraka itu gaib, alam barzakh itu gaib, yaumul ba'thi itu gaib. Nanti kita melihat ada apakah orang pintar ya, katanya orang pintar, karena yang datang situ orang bodoh maka dia menjadi pintar ya. Dia bisa melihat, ini katanya Pak, bisa melihat ikalan jin, ikalan nyo. Kenapa selama itu dia tak bisa lihat malaikat? Kenapa jin selalu ikalan Pak? Ya. Di pegah orang hebat ikalan hebat na jin. Kenapa tidak pernah dia lihat malaikat yang ada 10 orang di samping dia? Ya, berarti tidak benar itu. Karena betul ya. Maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran, itu syaitan, malaikat dan lain sebagainya, mereka melihat kamu min haitsu la tarawnahum. Kamu tidak bisa melihat mereka. Jadi artinya menyonaju orang kalaji berarti bermasalahan. Ya, nakuku ya. Kalau seandainya beliau bisa melihat itu, kenapa dari dulu tidak bisa melihat dua malaikat? Apakah anda tanya, hai malaikat bagi pancatatan lu? Yang pegah hebat tak kenyanji kalian hal gaib. Ya. Ini juga salah satu cerita hal gaib, yaitu cerita tentang surga. Bagaimana penduduk surga, bagaimana fasilitas yang diberikan di dalam surga. Maka salah satunya adalah, ini kita masih pada surah Al-Mutaffifin. Kita sudah memasuki ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mizajuhu min tasnim. Mizaj itu apa? Nyo menyona i putih, kemudian kita buang setengah, kita tambah air lain, ini namanya mizaj. Mizaj itu campuran. Ya, satu. Atau bisa juga mizaj itu, ini pertama kita minum air lain, sudah. Kemudian setelah ini kosong, datang air lain lagi, itu namanya mizaj. Jadi mizaj itu bercampur-campur. Rupanya air di dalam surga, wa mizajuhu min tasnim. Tasnim itu di dalam tafsir Jalalain beliau tidak menjelaskan secara rinci. Ibnu Katsir tidak menjelaskan secara rinci apa itu tasnim. Tetapi ada di dalam tafsir Sawi dijelaskan. Sebelum kita masuk ke dalam penafsiran Imam Sawi, kita masuk ke dalam Imam Syaukani. Apa kata beliau? At-tasnim asyrafu syarabi ahlil jannah. Minuman yang paling mulia itu penduduk surga itu namanya tasnim. Ya. Artinya apa? Setelah diberikan, sebelumnya kan khamar diberikan. Jadi Allah memberikan khamar, minuman khamar kepada penduduk surga. Setelah habis khamar itu, wa mizajuhu min tasnim. Ada air diberikan lagi oleh Allah tasnim, itu yang paling mulia. Jadi artinya tidak sembarangan orang diberikan. Nanti ada dalam catatan tanda kutip di situ. Jadi ada dikatakan oleh Allah yang minum itu orang-orang tertentu saja. Wa mizajuhu min tasnim. Sekarang kita ingin lihat bagaimana pendapatnya Imam Sawi terhadap makna tasnim. Lamma ruya, ada dalam riwayat annaha tajri fil hawa mutasannimah. Air itu berjalan di apa namanya? Di udara. Air itu berjalan di udara.
Punya ada pikir ini akibat cara berjalan di udara. Makanya kita harus beriman, yakin. Ya. Fatasubbu fi awaini ahlil jannah. Air yang terbang tadi itu langsung masuk ke dalam tempat minuman orang penduduk surga tadi. Menyogedanya tamat gelah, dalam gelah itu masuk air tasnim tadi. Alam miqdaril hajah. Sejauh mana kita butuh kepada tasnim itu? Oh, ulun butuh setengah, maka setengah yang masuk. Saya butuh penuh, maka penuh yang masuk ke dalam mizan awani. Awani itu ada sebuah tempat. Ulun butuh bacuk mentah, maka bacuk yang terus. Fa idzam tala'at amsakat. Kalau airnya sudah penuh, maka air itu akan berhenti dengan sendirinya. Jadi idam. Fal muqarrabun yashrabunaha. Jadi yang minum siapa? Itulah orang muqarrabun. Nyantau muqarrabun ini. Ya, kita lanjut ayatnya. Maka kalau di dalam tafsir Jalalain, apa kata beliau? Air tasnim itu penjelasannya adalah ayat setelahnya. Ya, beliau tidak menjelaskan makna tasnim yang sebenarnya. Apa itu tasnim? Maka dijelaskan oleh Imam Asy-Syaukani di dalam Fathul Qadir beliau, asyrafu syarabil ahlil jannah wa huwa tasnim. Jadi minuman yang paling mulia itu untuk penduduk surga itulah tasnim. Maka beruntunglah orang-orang yang minum air tasnim nantinya. Siapa yang minum air tasnim itu? Aina yashrabu bihal muqarrabun. Ya. Jadi kalau ainan ini kalau kita lihat artinya kan mata, ya. Mata. Ini kok kenapa mata yang minum ya? Ini namanya majaz mursal alaqah juz'iyah. Ya, jadi artinya bukan mata yang minum tapi seluruh anggota tubuh ini yang merasakan bagaimana nikmat minuman itu, bukan mata saja. Karena yang pertama melihat nikmat itu mata yang lihat. Ya. Ini sama seperti begini. Saya tidak melihat batang hidungmu hari ini. Ya, Nemat. Mana batang hidung apa? Apakah hidung saja? Tidak, tapi seluruh tubuhnya. Hidung ini mewakili tubuh yang lain. Ya. Hai pekan hadir batang hidungmu. Ya. Artinya apa? Kenapa kamu tidak hadir hari ini? Hidungmu, matamu, semuanya. Ini begitu juga. Aina yashrabu bihal muqarrabun. Ya. Ini muqarrabun itu siapa? Jadi ainan itu ada yang mengartikan itu mata, ada satu lagi mata air. Ya, nih Mbak, mata air. Beda begitu mata nih, pokoknya mata air. Mata air yang keluar entah dari mana dia keluar, tiba-tiba masuk ke dalam gelas. Aina yashrabu bihal muqarrabun. Jadi ainan itu sebagai maf'ul bih, sebagai objek yang diminum apa? Itulah ainan. Ainan itu apa? Mata air. Ya, ini kalau ilau ya, mata air. Artinya apa? Mata air yang keluar entah dari mana tiba-tiba masuk ke dalam gelas dia. Itu orang-orang khusus kata Allah. Yashrabu bihal muqarrabun. Muqarrabun itu siapa? Kalau kita lihat di dalam ayat lain, malaikatul muqarrabun, malaikat yang dekat-dekat dengan Allah. Ini kalau kita lihat di ayat lain. Ada yang mengatakan muqarrabun itu, ini bukan ayat ini, ayat lain. Itu para malaikat, semua malaikat itu muqarrabun. Kenapa malaikat dikatakan muqarrabun? Karena malaikat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, patuh dan taat kepada Allah. Satu. Ada yang mengatakan muqarrabun itu adalah Jibril. Kenapa Jibril? Dari sekian banyak malaikat, Jibril itu ada perhatian khusus dari Allah. Tanazzalul malaikatu warruh. Semua malaikat turun dipimpin oleh ar-ruh. Ruh itu adalah Jibril alaihissalam. Dua. Yang ketiga ada yang mengatakan muqarrabun itu adalah malaikat yang dekat dengan Allah dan sampai sekarang belum pernah turun ke bumi. Ya. Malaikat apa itu? Malaikat inilah yang ketika amal ibadah kita dinaikkan ke illiyin, kalau amal ibadah itu baik, maka akan disaksikan yashhaduhul muqarrabun. Itu adalah malaikat Israfil yang belum pernah turun dan dia menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk perintah tiup sangkakala yang pertama dan perintah tiup sangkakala yang kedua. Ini ada di dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah yang dikarang oleh Imam As-Suyuti. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Muqarrabun di sini apa muqarrabun ini? Ya, muqarrabun di sini kalau kita merujuk ke dalam tafsirnya Ibnu Arabi, apa kata beliau? Al-istidamah fil ibadah. Orang yang bisa minum itu adalah orang yang kontinu dalam beribadah. Jadi artinya apa? Ini adalah bahagian kecil. Artinya apa? Dia air surga itu dia bisa minum dan nikmat-nikmat yang lain juga bisa dia dapat. Artinya makanya kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kontinu dalam beribadah.
walaupun ibadah itu kecil. Untuk apa ibadah banyak tapi tidak kontinu? Bagus ibadah itu sedikit tapi kontinu kita lakukan. Di dalam konsep Ibnu Arabi, di dalam tafsir beliau, apa kata Ibnu Arabi? Dalam beribadah itu punya 3 fondasi ini dalam ibadah. Jadi kalau tidak ada 3 fondasi itu, maka ibadah itu tidak ada artinya sama sekali. Apa yang pertama? Al-mujahadah. Ibadah itu membutuhkan mujahadah. Mujahadah itu apa? Pengorbanan. Kita itu pergi berjamaah membutuhkan pengorbanan. Kita itu berinfak membutuhkan pengorbanan. Kita itu haji dan umrah membutuhkan pengorbanan. Kita menyantuni orang lain membutuhkan pengorbanan. Itulah ibadah. Yang menyohana pengorbanan itu agak diragukan ibadahnya. Tajak gede Allah dah. Tajak gede umam berat dah. Maka ibadah itu harus ada pengorbanan. Ya, nomor 1. Yang kedua, yang dikatakan ibadah itu kata Ibnu Arabi harus ada tajrid. Tajrid itu apa? Tajrid itu yang dalam hati cuma Allah saja. Artinya apa? Menuntut kita untuk ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ketika di dalam ayat Al-Qur'an, ketika ditanya oleh penduduk surga kepada penduduk neraka, dalam satu riwayat itu ditanya, malaikat Jibril bertanya kepada penduduk neraka, "Ma salakakum fi sakar?" Kenapa masuk ke dalam neraka sakar? Dijawab apa? Lam naku minal musallin. Kami tidak salat. Muncul 2 penafsiran terhadap ayat ini. Ada penafsir mengatakan kami tidak salat as-salawat al-mafruḍah, kata Imam Tantawi. Kami tidak salat 5 waktu. Dalam tafsir As-Sa'di apa kata beliau? Kami tidak ikhlas dalam beribadah. Kami tidak khusyuk dalam beribadah. Ya, ibadah apa? Ibadah salat. Maka kalau orang tidak khusyuk dalam beribadah salat, orang tidak ikhlas dalam beribadah salat, jangan pernah harap dia itu akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Ini kalau versi tafsir Imam As-Sa'di. Jadi yang dimaksudkan dengan lam naku minal musallin. Ini juga sama seperti tafsiran fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang salat, urung temayang celaka ya, Pak. Yang mana itu? Alladzina hum an salatihim sahun. Ada muncul 2 penafsiran pendapat ulama tafsir. Apa kata beliau ini? An di situ maknanya apa? Kharijah salah. Orang yang di luar salat. Ketika azan berlangsung, dia meremehkan salat, dia ana untuk tiadu, ana untuk mentang. Ini termasuk fawailul lil musallin. Ada yang menafsirkan an itu maknanya apa? Dakhilas salah, di dalam salat. Ketika di dalam salat dia lengah salat dalam salatnya. Artinya apa? Pahala tidak dapat apa-apa. Kalau tidak dapat pahala rugi saja. Rugi ke temayang ya. Berangkat tapi pahala hanam demai. Capek dia menanam sesuatu tapi tidak ada hasilnya sama sekali. Tanam bawang pelam, dia nanam mangga, pupuk nak dia berikan apa-apa nak, permentan taputan yang jelas kita tanam mentang. Dia tunggu nanti turun hujan mentang. Ketika dia lihat setahun 2 tahun pekan hana membuah bawang pelam, bahkan bawang pelamnya mati. Sia-sia saja sudah dia tanam tapi tidak bisa diambil hasilnya. Jadi ini perbedaan an, bisa kharijah salah, bisa dakhilah salah. Artinya apa? Dalam beribadah itu kata Ibnu Arabi itu membutuhkan tajrid. Tajrid itu apa? Setiap ibadah itu kosongkan semua niat-niat yang kengker, yang ada cuma Allah Subhanahu wa taala. Maka menyudah jak mengaho kan? Jak kedih be nam kata-kata bina be hana muoh ngan paknyan, be hana muoh ngan pak kecil. Nya menyo be hana muoh ngan pak kecil, kita melakukan sesuatu gara-gara pak kecil ya, Mak. Ai tajak ba urang meninggal ya, be hana muoh tegai, ente nyo meninggal hana thop remun nya ne, Mak. Maka kita pergi tempat orang meninggal gara-gara be hana muoh ke gara-gara disuruh oleh Allah ke ne, Mak. Maka di dalam hadis kan disuruh oleh Rasulullah, kewajiban seorang mukmin itu begini, hendaklah memandikan mayat, mengkafankan dia, kemudian menyalatkan dia, menguburkan dia. Nyo hal yo kan hanaje be hana muoh, dah jauh kubu ya be hana muoh tegai. Jadi kalau sudah keluar kata-kata be hana muoh tegai, berarti tajridnya sudah tidak ada. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. 2. Yang ketiga, ini yang berhubungan dengan ini tadi, yang ditafsirkan oleh Ibnu Arabi, al-istidamah atau al-istiqamah atau al-mudawamah. Ibadah itu continue. Kalau kita senang kepada salat witir, umah hedan hebor ka biji cinan hana watalah ya. Maka Rasulullah mengatakan kalau kamu khawatir masuk waktu subuh, maka salat saja 1 rakaat kata Rasulullah SAW. Ya. Jadi artinya apa? Getanyo galak ke temayang witir. Menyogalak ke temayang witir, maka continuelah dari sekarang sampai meninggal dunia.
Umah lain haid dah pukul tahajud, pukul haid tahajud. Kakak witir mentong, mak witir mentong. Umah witir bi haid cik, mak witir haid. Yang senangnya apa? Senangnya wudu selalu. Oh je cik wudu sampai meninggal dunia terus wudu selalu. Yang jin engkenya. Oh lun continue pu. Continue semayang ba'diyah mentong. Ba'diyah mentong. Qabliyah haid lun semayang. Continue terus sampai meninggal dunia terus ba'diyah terus. Karena apa? Ibadah itu ada nilainya ketika seorang al-mudawamah. Dia continue beribadah. Seorang itu akan diberikan nikmat oleh Allah ketika dia continue beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka continuelah dalam beribadah. Terus continue beribadah. Walaupun ibadah itu sangat kecil sekali. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Inilah muqarrabun namanya. Kita lanjut. Innal ladzina ajramu. Ya, ini nanti ada yang mengatakan begini. Ini apa hubungannya ayat ini? Ini tiba-tiba sudah cerita tentang Abu Jahal. Nah, cerita Abu Jahal yang banyak. Pertama tadi cerita tentang sorga. Ini kan tentang sorga. Wa mizajuhu min tasnim. Ainai yashrabu bihal muqarrabun. Jadi ainan itu kalau di Al-Quran kan ada dua tadi kan. Bisa saja dia ini majas mursal alaqah juz'iyah. Yang dimasukkan ainun itu adalah bahagian kecil tapi inginnya seluruh. Ini begitu juga. Ainan yang dimaksud di sini adalah mata air. Walaupun mata air yang dimaksud dengan mata air apa? Bukan sedikit tidak, tapi semua air itu minuman-minuman apa tasnim itu diberikan kepada orang-orang yang masuk ke dalam surga tadi. Yashrabuhal muqarrabun, orang-orang yang istidamah dalam beribadah, maka akan diberikan surga, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba kita sudah cerita tentang Abu Jahal di sini. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Di dalam kajian Al-Burhan fi Ulumil Quran yang dikarang oleh Imam Az-Zarkashi, itu membahas bagaimana lika-liku Al-Quran. Ada kata-kata kunci di dalam Al-Quran. Ada sebuah pembahasan namanya munasabah namanya. Munasabah itu apa? Setiap ayat dengan ayat yang lain itu terkait satu sama lainnya, tidak pernah terputus. Surah Al-Fatihah ayat 1, 2, 3, 4 dan 7 tidak pernah terputus. Surah Al-Fatihah dengan surah Al-Baqarah tidak pernah terputus. Selalu dia berhubungan. Bahkan di dalam tafsir Asy-Sya'rawi apa kata beliau? Surah Al-Fatihah itu dimulai dengan bismillah, kemudian surah An-Nas diakhiri dengan minal jinnati wan nas, huruf sin. Dimulai dengan huruf ba, diakhiri dengan sin. Ini kata Imam Sya'rawi. Maka lengkaplah Al-Quran itu bas, kata beliau. Bas itu apa? Sudah cukup. Arti cukup apa? Dari pertama terus continue sampai terakhir, cukuplah. Begitulah Al-Quranul Karim. Ya, artinya satu sama lain saling terkait. Sehingga ketika diakhiri dengan surah An-Nas, cukuplah Al-Quran seperti itu, kata Imam Asy-Sya'rawi. Bahkan kalau kita melihat di dalam tafsir Sya'rawi, beliau selalu mengait-ngaitkan satu ayat dengan ayat yang lain, bahkan satu surah dengan surah yang lain. Ini apa kaitannya? Pertama cerita tentang surga, kemudian setelah itu cerita tentang Abu Jahal. Maksudnya begini, ini adalah balasan yang orang ketika dia di dunia dulu, dia bersusah payah melawan orang-orang yang menentang kepada Allah Subhanahu wa taala. Surga itu balasan bagi orang-orang ketika dia dunia cukup sabar, kayaknya ikut ligo macam-macam cukup sabar, beribadah juga sabar, ibadah juga sabar. Dia berinfak juga sabar, semua sabar dia, maka balasannya dapat surga. Maka orang-orang yang diberikan surga tadi dulunya apa? Innal ladzina ajramu, orang-orang yang berbuat dosa. Siapa itu? Di situ disebutkan Abu Jahal dalam tafsir Jalalain. Abu Jahal, As bin Wa'il, Walid al-Mughirah dan teman-temannya itu. Ini tiga orang ini dan teman-temannya itu menghalang-halangi orang-orang untuk berbuat kebaikan. Abu Jahal begitu juga. Abu Jahal bahkan pernah ketemu dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq akan memberikan makan kepada anak yatim, apa kata Abu Jahal? Abu Jahal kau orang kaya. Anut'imu man law yasha'ullahu at'amah in antum illa fi dhalalin mubin. Untuk apa kamu kasih makan anak yatim? Apa pempeng juga anak yatim memang? Apakah Tuhanmu tidak sanggup memberikan makan anak yatim? Rugi saja anak yatim ini beribadah kalau dia hanai permun li Allah memang. Tak hanai permun li Tuhannya. Ini kata Abu Jahal memang. In antum illa fi dhalalin mubin. Kamu sudah sesat wahai Abu Bakar. Kamu sudah rugi wahai Abu Bakar. Hartamu sudah habis kalau kamu berikan kepada anak yatim.
Ini makanya Abu Jahal ini dia menghalang-halangi orang lain berbuat kebaikan. As bin Wa'il begitu juga. Bahkan As bin Wa'il ketika mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Umayyah bin Khalaf, bersama Abu Sufyan ke Madinah. Apa kata As bin Wa'il kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di situ ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi As bin Wa'il mengatakan begini, "Ya Muhammad, nyuruh cukup bengeh ke Rasulullah ke As bin Wa'il memang." Ketika di Mekah saja dia Rasulullah juga bermasalah dengan As bin Wa'il. As bin Wa'il mengatakan, "Ya Muhammad, mulai sekarang umat Islam pengikutmu dan kamu tidak perlu lagi menyembah Tuhan kami." Padahal ya sembah Tuhan apa ya? Tidak perlu lagi mengagung-agungkan Tuhan kami. Latta, Uzza, Manat, tidak perlu lagi. Cuma yang kami minta satu saja. Ya, kalian beryakin, ya, di dalam hati kalian kalau yang memberikan nikmat itu adalah Latta, Uzza, Manat, itu saja yang kami inginkan. Ya. Maka turunlah ayat Al-Quran. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfih. Ketika itu Allah mengatakan, "Ya Muhammad, tidak mungkin di dalam satu hati yakin kepadaku dan yakin kepada Tuhan yang lain. Tidak mungkin itu." Konsep inilah yang diambil oleh Imam Al-Ghazali. Apa kata beliau? La yumkin ayatajamma baina hubbaini, hubbud dunya wal akhirah. Jadi Imam Ghazali ayat ini beliau jadikan landasan sebagai konsep beliau untuk beribadah kepada Allah. Apa kata beliau? Tidak mungkin di dalam hati ini ada dua cinta. Cinta dunia dan cinta akhirat. Kiban cinta dunia. Lo cukup cinta kepada jabatan, lo cukup cinta kepada dunia, lo cukup cinta kepada harta, dan lo cinta kepada Allah. Berarti bohong dia, kata Imam Ghazali. Kalau seorang sudah cinta kepada dagangannya, cinta kepada hartanya, cinta kepada jabatannya, otomatis kata Imam Ghazali dia tidak cinta kepada akhirat. Ya. Makanya seorang tidak mau tutup kedainya, kenapa? Karena cinta kepada dunia. Ketika azan berlangsung, umumnya untuk kurang pelanggan dulu banjaranya. Makanya Imam Ghazali mengatakan, kalau seorang sudah cinta kepada Allah, cinta kepada akhirat, maka dia tidak cinta kepada dunia. Apa maksudnya? Dunia itu sudah di tangan dia. Maksud di tangan apa? Kan lepak hati. Ya, akhirat di dalam hati, dunia di tangan. Kalau yang di tangan ini hilang, cari lagi. Ya, oh, ronyo hanale laba di dalam. Kenapa? Karena dunia di tangan. Oh, hari ini kita bantu orang lain dengan apa yang ada di tangan kita. Tengok di dalam. Artinya apa? Hana dapat mau dalam hati. Tapi kita kata balik ni, sekarang sudah terbalik. Dunia di dalam hati, akhirat di tangan. Umah hana temayang, Allah tak taubat tu. Hana pupu tak taubat tu. Pajan taubat. Rasulullah kau umur 60 leh tu, ni mentang 60 tu. Nah leh tu ya. Bangga begah kan mau mati dia nya nan. Temayang belum tapi belum memang. Jadi artinya apa? Dia mengatakan cinta kepada akhirat. Makanya kalau orang sudah cinta kepada akhirat, maka dia tidak cinta kepada dunia. Itulah tadi, akhirat itu di dalam hati dia, bukan di tangan dia. Maka sekarang sudah terbalik. Dunia itu di hati, akhirat itu di tangan, dunia di hati. Maka ketika hana temayang, Allah untuk temayang lah, untuk datubah. Tapi menyu harta gadah, nya hana je dengung ya. Umma kagada harta lu, umma kagadahnya, umma kagadahnya, umma kahanali jabatan. Hanya dengar bahkan stres. Ini apa? Dunia sudah di dalam hati dia. Ya, jadi kita kembali lagi. Jadi artinya hubungan ayat ini dengan ayat surga tadi, orang yang diberikan surga oleh Allah kan urung cilet-cilet, ya, urung cilet-cilet. Salah satunya apa? Dia istiqamah, istidamah, istimrar di dalam beribadah, continue dalam beribadah, bersusah payah dalam beribadah. Maka kan membutuhkan mujahadah. Kata Imam Ibnu Arabi tadi, orang yang beribadah itu hanya cilet-cilet, membutuhkan mujahadah, membutuhkan tajrid, ikhlas dalam beribadah, membutuhkan istiqamah dalam beribadah. Maka orang-orang inilah yang diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bagaimana? Ketika di dunia dulu Abu Jahal, kemudian As bin Wa'il, Walid al-Mughirah selalu mengolok-olok orang beribadah. Yadhakun, mereka menertawakan orang-orang beribadah. Ithmayang ibekim, urang berinfak ibekim, urang berbuat kebaikan ibekim. Binaci gedanyo apa? Gedanyo tak perbuat kebaikan ibekim ni kau, perbuatnya. Kita buat ini ibekim ni kau, perbuatnya. Karena Islam itu kan sudah asing, aneh. You know urang semayang aneh ni. Urang semayang aneh, urang but aneh, urang bersedekah aneh.
orang melarang orang lain kepada melarang berbuat kejahatan aneh. Menyana petih ci uru-uru nadu dua do punya ci tegur Pak. Hai. Kalau mengkawin bro, gede-gede itu nak ya. Artinya apa? Kita menyuruh dia untuk tidak berbuat maksiat, aneh. Tapi sekarang maksiat tidak aneh lagi. Hana aneh mati ini, tidak asing. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Menyana petih aneh, bak lampu merah haji dicok Quran tapoh leduk nang kursi debun ya, cibut. A'udzubillahi min urang mandu ida ni kelan pui bukunya. Aci pumu mati ni nampak. Nah aneh, hana aneh mati. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Makanya orang yang masuk dalam surga itulah orang aneh-aneh, orang yang aneh. Maka Rasulullah mengatakan fatuba lil ghuraba. Maka berbahagialah, beruntunglah orang-orang yang aneh, yang asing bagi orang lain. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Wa idza marru bihim yataghamazun. Jadi urung-urung kafir itu seperti Abu Jahal, As bin Wa'il, Walid al-Mughirah, ketika mereka itu bertemu dengan orang-orang yang melakukan ibadah, orang beribadah, orang mukmin, sahabat-sahabat Rasulullah, yataghamazun, maka kita dilarang untuk yataghamazun ya Pak. Taghamazun bagi Pak, mereka mengolok-olok dengan anggota tubuh baik kalian lagi apa? Artinya memberikan isyarat dengan tangan dan lain sebagainya. Makanya kita ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua hal yang dilarang. Wailul likulli humazatil lumazah. Maka celakalah orang-orang yang ngomongin orang lain dengan mulutnya, satu, yang kedua dengan isyarat tubuhnya. Dia yang berarti bulan hana butuh, bulan hana butuh. Elai buku ke gua ni hana butuhnya, bino-binonya keluarga haji binonya bino ini Pak, ai orang lain diungkap. Satu. Yang kedua, malun hana lungkip ai orang lain debang apa? Cuma lu isyarat mental lu denyok-denyok di bulan katu, di bulan katu. Itu termasuk juga wailul likulli humazah. Humazah itu dengan mulutnya, bi aqwalihim. Lumazah bi af'alihim, dengan anggota tubuh gerak-gerik. Watetro punya dah mengapa? Atau tatunya di bulan ya. Maka dua-dua ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah melaknat Abu Jahal, Walid al-Mughirah, As bin Wa'il, wa idza marru bihim yataghamazun. Taghamas itu itulah memberikan isyarat dengan ibu kaitu mayang, ibu. Makanya kita ini dituntut untuk tasabar mendang. Ya, makanya Rasulullah SAW ketika sedang berdakwah itu macam-macam diomongin oleh orang lain. Innahu lamajnun, Muhammad pungo, Muhammad penyihir. Kenapa penyihir? Orang yang baca Al-Quran langsung tersihir. Maksud tersihir apa? Dia langsung mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wadahnya Nabi Muhammad mengeluh, Allah kibannya ya Allah. Apa dijawab oleh Allah? Wahai Muhammad, ada yang lebih parah kaum dibandingkan kaummu ya Muhammad. Kaum Musa alaihissalam. Nyan Musa, dia minta lihat saya kaum Musa itu kan lebih parah dari kaummu. Artinya kamu sabar saja ya Muhammad. Ya, tambah mendau. Makanya ada di surah Ali Imran itu, ketika cerita masalah orang-orang itu berdakwah itu, apa kata Allah kepada Nabi Muhammad? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Pertama cerita tentang dakwah, kemudian tiba-tiba kullu nafsin dha'iqatul maut. Apa maksudnya? Rupanya dihubung-hubungkan ayat itu dengan munasabah. Munasabahnya apa? Kalian dakwahi saja dia. Kalau dia tidak mau mendengar, paling-paling umurnya berapa tahun lah kata Allah, dia akan mati juga. Tak dakwahi kaya hai dia dengar apa? Ya nejak ke dia. Tak apa-apa kata Allah, kamu cuma berdakwah saja, kamu cuma mengajak saja. Dia juga akan mati kata Allah Subhanahu wa taala. Berapalah umurnya? 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun menderah hidup zalim. 30 tahun yang kamu mungkin kamu meninggal dunia ya. Makanya Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, dakwah saja ya Muhammad. Walaupun mereka menolak dakwahmu, mereka akan mati juga. Ya, mati sih Pak. Sehebat-hebatnya Abu Jahal mati sih. Sehebat-hebatnya Abu Lahab mati sih Pak. Ya, dua-dua mati Pak. Makanya Abu Lahab itu, Abu Jahal mati kan di dalam perang Badar Pak. Ada yang mengatakan sebelum perang Badar. Dan dia pun mati itu di tangan dua orang anak kecil masih, adik abang. Maka ketika sebelum perang Badar itu berlangsung, maka dua anak kecil ini dia mencari ciri-ciri Abu Jahal itu bagaimana. Mana Abu Jahal? Yang Abu Jahal. Akhirnya membunuh Abu Jahal adalah mereka berdua. Artinya apakah cukup seorang pembesar Quraisy dibunuh oleh dua orang anak kecil. Ya. Abu Lahab kan begitu juga. Jadi meninggal dia stres. Eji jak kena jak gede kan urung kaya aja kayaknya. Jak kena jak gede. Akhirnya apa dia meninggal dunia. Ketika meninggal tidak ada yang berani menguburkan mayatnya. Kenapa? Karena bau sekali. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Artinya mati juga. Hanapannya umum.
Makanya Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya tidak menjadikan orang sebelum kamu itu min qablikal khuld. Tidak ada orang yang kekal, kata Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut ini. Wa idza marru bihim yataghamasun. Yang punya sifat ururun kafim. Yang direspon oleh orang-orang mukmin dengan sabar, mereka sabar. Maka sabar itu salah satu ibadah hati yang luar biasa. Sabarnya ibadah hati, Pak. Ikhlasnya ibadah hati, waraknya ibadah hati, Pak. Tawadhu'nya ibadah hati, Pak. Kemudian apa lagi? Jadi warak, tawadhu, belum. Pokoknya yang bukan fi'li itu semua ibadah hati. Maka ibadah hati ini tidak perlu kita ungkapkan. Kalau kita ungkapkan, nilai ibadah hatinya tidak ada lagi. Maka yang mengetahui hati ini cuma Allah Subhanahu wa taala. Kita dan Allah. Orang lain hanya itu. Nah, urung yang baca hatinya bohong ni, Pak. Punya yang baca hati ni bukan baca hati roy le. Baik baca hati kok. Nya namanya. Ulum nya kalau masa depan, baik kalau masa depan dulu, masa depan roh jin kalau le. Pajan roh mati kalau masa depan roh. Nya namanya. Kalau ada yang katanya pandai melihat apa nanti, kalian jin, kalian baik jin, kalian malaikat jin kalian. Masa malaikat hendak kalian nya, Pak? Masa yang dia kalian sampai jin sampai kalian, Pak? Tiba-tiba ipak na jin, ipak na syaitan. Pakan jin sampai dia le. Dalam tafsir Ibnu Abbas, malaikat ada 10 malaikat yang mengelilingi manusianya, bahkan hanya ada. Berarti bohong nih, Pak. Maka di dalam Al-Quran Allah sebutkan begini. Artinya orang manusia itu bisa kamu kelabui wahai setan adalah orang-orang yang mengikutimu, ya kata Allah. Dia sudah menjadi pengikutmu. Jadi apapun bisa dia lakukan, kamu bisa melakukan apa saja dengan dia. Makanya setan itu ketika berdialog dengan Nabi Yahya bin Zakaria, Nabi Yahya bertanya kepada iblis, syaitan, bagaimana manusia menurut kamu? Apa kata syaitan? Apa kata iblis? Ya, apakah dua-dua syaitan dan iblis? Di dalam tafsir Ibnu Abbas, syaitan itu anaknya keturunan iblis. Ya, yang membangkang dulu iblis. Di bawah rajanya namanya Azazil. Kemudian keturunannya namanya syaitan. Ya. Dalam tafsir Sya'rawi, syaitan iblisnya sama, cuma namanya saja berbeda. Tapi dia termasuk ke dalam jenis jin yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Nabi Yahya bertanya kepada iblis, kepada syaitan, bagaimana menurut kamu pendapat kamu tentang manusia? Apa dijawab oleh iblis? Yang pertama kata iblis, seperti kamu, mithluka. Kamu itu adalah orang-orang maksum. Tetapi walaupun kamu maksum, saya akan terus menggodamu. Sebagaimana saya menggoda Nabi Adam alaihissalam. Kan berhasil digoda oleh iblis. Walaupun maksum, ya. Ini orang yang pertama. Dan kita pun tidak tergolong kepada jenis orang yang pertama. Hanya tergolong yang kedua. Yang kedua kata iblis, ada manusia kalkurah, seperti bola. Saya opor ke sana kemari kata iblis. Ditanya oleh Nabi Yahya bin Zakaria, siapa kelompok itu? Kelompok yang patuh dan taat kepadaku. Maka ketika dia patuh dan taat kepadaku, maka dia akan aku opor ke sana, opor kemari katanya. Sudah kelompok kedua. Kemudian kelompok ketiga, ini kelompok yang cukup bengih loh ke kelompoknya. Ya kan ya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kelompok ini. Kenapa kamu marah kepada kelompok itu? Artinya apa? Iblis sudah tahu nanti akan datang seorang nabi namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan datang satu umat itu, dia pahalanya berlipat ganda. Ibadahnya sedikit tapi banyak dia dapat pahalanya. Ini umat ini, ketika saya sudah menggoda dia sudah berbuat maksiat. Tapi ketika itu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosanya oleh Allah. Ya, memang. Maka saya benci sekali kepada kelompok ini. Sudah capek saya goda dia. Tetapi dia bertobat dalam satu waktu saja, maka kejahatannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada satu kata kunci saya, kata iblis, untuk menggoda orang ini. Istidamah. Saya akan istiqamah di dalam menggoda dia. Ya. Mengiblis istiqamah, Pak. Masa dari mana istiqamah? Ya? Iblis saja istiqamah nih, Pak. Dia istiqamah untuk menggoda manusia. Katanya hanya istiqamah. Maka di dalam sebuah catatan lun nasabah puan pulun judulum pulang. Belajarlah dari iblis. Ya, urung menyampai kalian ki pandai murno dari iblis. Rupanya ada beberapa sifat iblis yang perlu kita ikuti. Satu, iblis itu cukup sabar dalam menggoda manusia. Jadi ketika dia menggoda manusia hendak berhasil, dia goda cara lain lagi, Pak. Enggak berhasil juga, ibaga kurikulum lain, goda cara lain lah. Hana berhasil cik, goda lah. Sampai kapanpun dia terus menggoda manusia. Begitu sabarnya iblis. Katanya hai dah sabar. Ketika ada temayang mahai aku. Hana temayang le. Ketika berinfak sedekah mahai je lagu, ambil harta-harta. Hana je le.
Ketika kita diajak untuk berdakwah ummah haji habis bempeng dari dakwah ya. Hana ada boleh ya, Pak ya. Artinya apa? Belajarlah dari iblis untuk terus bersabar. Satu. Yang kedua, iblis itu istiqamah nih, Pak. Istiqamah sekali. Makanya kalau ada iblis yang menggoda manusia ketika manusia sedang salat, dia istiqamah terus sampai kita meninggal terus dia goda. Istiqamah dia. Tak pernah dia ummah. Lon bun lagi lon. Tak duka aja, lagi duka. Karena beberapa jin itu kan beda-beda. Ada jin ketika menggoda yang memisahkan seorang suami dan istri, itu ada iblis khusus dia, Pak. Ada jin khusus. Yang menggoda manusia ketika berwudu ada jin khusus. Yang menggoda manusia ketika salat ada jin khusus. Menggoda manusia ketika tidur ada jin khusus. Yang menggoda manusia ketika makan dan minum ada jin khusus, supaya manusia tidak membaca bismillah dan teringat kepada Allah. Nah, jin khusus masing-masing ini. Ketika manusia ingin bersedekah, ada jin khusus yang menggoda. Baik sedekah. Mereka terus istiqamah pada perbuatannya masing-masing. Hana eko campur tanggok. Ya, hana jin yang ketika cok wudu yang iblis yang cok wudu, hai tak duka aja. Cukup tak duka apa? Tidak, dia continue istiqamah sampai orang yang dia kejar tadi itu meninggal dunia, baru hanali ya, habis tugas dia. Maka belajarlah dari iblis untuk terus istiqamah. Iblis berbuat maksiat saja dia istiqamah. Makanya kita juga beribadah harus istiqamah. Urung pegak mati istiqamah aja hana istiqamah. Ya. Nah urung demecu istiqamah aja kita mecu tapi ya, kita mecu tapi ya. Nah urung istiqamah, makanya dalam konsep Imam Al-Ghazali bukan saja ibadah, tetapi juga maksiat juga membutuhkan kepada latihan macam. Seorang itu salat jamaah, kenapa dia salat jamaah? Dia butuhkan pada latihan untuk bisa continue dalam salat jamaah. Seorang yang bangun tengah malam, salat lail tengah malam, itu membutuhkan kepada latihan. Karena kalau tidak latihan, maka dia akan bosan untuk salat tengah malam. Kan bosan ya? Setelah setahun, hana faedah haji, sama orang lain. Maka membutuhkan kepada latihan. Orang bersedekah itu membutuhkan latihan juga. Orang yang ngomong baik-baik membutuhkan latihan juga. Orang yang menjadi orang muttaqin, urung akai, santun membutuhkan latihan juga. Begitu pula orang berbuat jahat. Urung temena agawabnya membutuhkan latihan. Orangnya latih. Karena sudah terbiasa dengan latihan, akhirnya apa? Temena agawab biasa ya. Merasa tidak berdosa. Orang yang sudah latihan salat berjamaah, ketika dia subuh sudah pergi hujan-hujan, itu biasa sama dia. Kenapa? Karena sudah latihan. Maka sesuatu hal itu tidak hanya kebaikan saja, tetapi keburukan juga membutuhkan kepada al-istiqamah. Inilah tafsiran dari ayat surah Al-Jin. Wa allaw istaqamu tatanazzal wa allaw istaqamu, kalau kamu itu istiqamah, kata Allah Subhanahu wa taala, wa allaw istaqamu ala tariqati, kalau kamu itu istiqamah terhadap satu hal. Ini ada dua tafsiran. Ada yang mengatakan istiqamah terhadap yang baik-baik, ada satu lagi mengatakan istiqamah terhadap hal yang buruk-buruk ya. Kalau kamu istiqamah dua-dua ini, akan saya berikan rezeki yang banyak kepadamu ya. Maka seorang itu akan bertanya, kipan gejo rezeki yang banyak kita? Kalau istiqamah terhadap kebaikan, home lah. Nyo istiqamah keburukan, bagaimana diberikan rezeki yang banyak? Ini adalah salah satu pendapat Imam Al-Baghawi dalam tafsir beliau. Apa kata beliau? Orang yang makin banyak berbuat maksiat, kata beliau, makin banyak juga diberikan rezeki oleh Allah. Mana dalilnya? Beliau mengambil ayat Al-Quran. Ketika seorang itu berbuat maksiat, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in, akan dibukakan pintu rezeki yang banyak untuk dia. Ketika dia itu lupa kepada Allah, maka akan diambil dia tiba-tiba, kata Allah Subhanahu wa taala, dan dia mati dalam keadaan dilaknat oleh Allah. Ya. Maka anak perlahiran, na uruh anak semayang peka makmu sebagainya. Kayaknya nggak semayang tan, bayi takut tan, tapi dekalan umah cukup makmu katanya. Dia itu kata Imam Al-Baghawi, dia sedang diazab oleh Allah. Dia sedang diazab. Maka ketika dia itu pada puncak kesenangannya, ketenangannya, ketika itu dia akan diambil tiba-tiba oleh Allah Subhanahu wa taala, akhadnahu baghtatan. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut satu ayat lagi ini. Qalu wa idza ra'awhum qalu inna haula, di atas belum ini. Wa idza qalabu ila ahlihim, ya ini kalau mereka kembali kepada orang-orang beriman, kayaknya orang munafik ya. Orang-orang munafik. Jadi artinya mereka di depan ngomong begini, tapi di belakang ngomong lain. Di depan mereka memuji-muji sahabat, memuji-muji kamu hebat sekali, kamu ibadah, kamu hebat sekali. Tapi ketika di belakang
Mereka sudah mengolok-olok. Ya. Ini ketika di depannya apa? Wa idzan qalabu ila ahlihim inqalabu fakihin. Jadi makanya ketika mereka kembali kepada saudaranya, oh ini kamu bagus sekali, kamu beribadah, kamu pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini makna fakihin. Kita tutup satu ayat lagi ya. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Kemudian pada satu kesempatan lain mereka akan mengatakan mereka itu sudah sesat. Ya. Sesat bagaimana? Itu pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dan pengikut-pengikutnya sudah meninggalkan agama-agama nenek moyang mereka, maka mereka sudah sesat. Ya. Kita jangan salah juga makna dallun sini. Dallun di dalam Al-Qur'an itu bisa diterjemahkan dengan makna bahasa dan bisa dengan makna istilah. Makna bahasa bagaimana? Anaknya Nabi Yusuf, Nabi Yakub alaihissalam. Jadi mereka itu pernah membuat mengelabui ayahnya. Kalau Nabi Yusuf sudah dimakan oleh serigala. Kemudian yang kedua, Bunyamin hilang. Katanya apa? Dia sudah mencuri. Kemudian setelah itu, mereka harta sudah habis semua tidak ada. Kata ayahnya apa? Sekarang kalian pergi ke raja, minta sesuatu sama raja. Laki rajanya. Ya, supaya bersedekah ke kita. Ketika bukan raja sama Nabi Yusuf, ya, bendahara. Ketika datang itu menyumpai bendahara itu, apa kata Nabi Yusuf? Kalian tahu apa yang kalian lakukan sama Yusuf dan adiknya? Ketika itu mereka melihat ke atas. La anta Yusuf? Kamu Yusuf? Iya, saya Yusuf. Akhirnya mereka minta maaf. Ketika itu Nabi Yusuf mengatakan apa? Bawa baju saya ke ayah saya. Bawa baju saya. Kemudian fartadda basira. Usap di mukanya. Nanti matanya bisa melihat kembali. Setelah itu ayahnya mencium inilah ajidari Yusuf. Saya mencium bau Yusuf, ya, bau bajunya. Apa jawab saudara-saudaranya? Saudara Yusuf, innaka lafi dhalalim mubin. Ini kita jangan salah, makanya salah aja, Pak. Ada sebagian nanti dalam terjemahan salah menerjemahkan. Ya wahai ayahku, kamu sesat wahai ayahku. Padahal bukan itu maknanya. Dalal yang dimaksud di sini adalah dalal makna bahasa. Artinya apa? Wahai ayahku, kamu masih teringat ya kepada Yusuf? Kamu masih seperti dulu, Pak. Ya, dalal ini masih seperti dulu. Ya, betalah nih. Dalalnya titik kalian dalal di sini, sesat. Tidak mungkin anak Nabi Yakub mengatakan kepada ayahnya sesat, anak mungkin, Pak. Ini maksud anaknya apa? Oma, kamu bunuh Yusuf supaya kamu tidak teringat lagi ke Yusuf. Ya, Pak. Karena kamu sayang sekali ke Yusuf. Tetapi Yusuf sekarang sudah besar, kamu seperti dulu juga. Masih teringat ke Yusuf, masih sayang ke Yusuf. Ya. Ini makna dhalali, Pak. Jadi makanya setiap ayat Al-Quran itu harus kita lihat dulu. Ini apakah ini makna bahasa atau makna istilah? Mana contoh lain lagi yang sangat riskan sekali dalam Al-Quran. Yu'jibul kuffar. Itu hujan diturunkan oleh Allah. Kemudian setelah itu muncul tanaman-tanaman. Yu'jibul kuffar, menakjubkan. Kalau di dalam Al-Quran ditulis apa? Menakjubkan orang-orang kafir. Padahal bukan itu maknanya. Kufar di sini adalah petani. Kenapa? Makna bahasa dari kafara yakfuru kafirun, kufar kafirin. Itu maknanya menutup-nutupi. Itu makna bahasanya. Makanya petani itu kenapa dikatakan kufar? Bukan kafir i'tikad. Bukan kafir nikmat, bukan kafir nifak. Tetapi apa? Sifat petani apa? Nah bijih gepudu getuk le supaya apa? Itimoh bijihnya. Gecangkoi getuk le. Maka penggunaan kufar dalam Al-Quran itu ada dua. Yang pertama digunakan untuk petani, Pak, secara makna bahasa. Yang kedua digunakan untuk orang-orang yang kufur i'tikad, kufur nikmat, kufur juhud, kufur nifak, kufur i'tikadnya. Kufur ihsan ya, untuk orang-orang itu. Makanya jangan salah-salah dulu ketika melihat itu. Kafir kok. Masa orang mukmin tidak takjub dengan nikmat Allah? Bukan itu maksudnya. Ketika diturunkan hujan oleh Allah, petani kan begini, Pak. Jadi tugas dia itu mengambil cangkol, dia tanam biji-bijian, dia tutup. Kemudian setelah itu apa? Ketika diturunkan hujan oleh Allah, kemudian bijian tadi tumbuh, yu'jibul kuffar. Para petani tadi, dia ujub sama diri dia, kalon yang tanamnya, ya, Pak. Jadi dia takaburnya. Ini kan gara-gara saya tanam, gara-gara saya buat nih, padahal itu semua diturunkan nikmat oleh Allah. Nya mana ke petrojin mati dulu dawanya, Pak. Ya. Jadi makna kufar di situ adalah petani.
Maka setiap kita menafsirkan Al-Quran, kita harus melihat dulu, ini makna apa yang dimaksudkan oleh Allah. Apakah makna hakiki atau makna majazi? Apakah makna secara bahasa atau makna istilah? Karena makna itu banyak ya. Seperti jannah, surga. Surga yang dimaksudkan dalam Al-Quran itu ada dua. Bisa saja jannah, surga hakiki yang sebenarnya, jannatun tajri min tahtihal anhar. Bisa saja jannah yang dimaksud adalah basatin. Basatin itu apa? Kebun-kebun yang ada di dunia. Itu juga jannah Allah sebutkan, Pak. Maka jangan setiap melihat jannah, surga itu tidak. Jannah itu basatin. Bisa saja maknanya kebun-kebun yang ada di dunia. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, saya rasa cukup. Ya ini kita lihat ini ada yang unik di sini, Pak, dalam tafsir Sawi. Kenapa mereka mengatakan ladallun? Kenapa orang Abu Jahal, kemudian Walid al-Mughirah, kemudian As bin Wa'il mengatakan kepada orang yang patuh kepada Allah, kepada orang yang taat kepada Rasulullah, yang membaca Al-Quran, menelaah Al-Quran, mentadabbur Al-Quran sebagai orang-orang ladallun. Ya, kita lihat sekarang. Haitsu taraku an-na'im al-hadir. Kenapa? Karena mereka meninggalkan nikmat yang sudah ada. Bagaimana nikmat yang sudah ada? Tidak mau memanfaatkan dunia ini. Kan nikmat mendomina. Maka makanlah nikmat itu. Rugi kalian tidak mau nikmat ini. Maka di dalam Islam kan ada koridor-koridornya. Ya, nah SOP. Teh yang jut dah cok, teh hatagok hanjut dah cok, teh yang harum. Nah mendumai. Tapi mereka itu yang tidak punya ini hanya mandum sama mandum, nikmati saja. Rugi kalian. Kalau ada norma-normanya, pi hanjut, nyopi hanjut, korupsi pi hanjut, cok hatagok pi hanjut, zalimi pi hanjut, menyobinan pajang kaya, Pak. Menyobinan pajang yang nikmati dunia, Pak. Maka mereka mengatakan kalian itu ladallun. Ladallun apa? Rugi kalian itu. Ya. Gara-gara ikut Nabi Muhammad semua tidak boleh. Ini tidak boleh, ini tidak boleh. Tetapi walaupun terkekang seperti itu, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, wa mizajuhu min tasnim, aina yashrabu biha muqarrabun. Ya. Ini satu. Kemudian yang kedua, Haitsu tarakun na'im al-hadir, meninggalkan nikmat yang sudah ada. Gara-gara apa meninggalkan nikmat yang sudah ada? Bisa babi syai'in ghaib la yarawnahu. Dengan sebab hal yang gaib. Hal gaib pakai ban. Menyot acok atagop ya ke neraka dia, Pak. Menyot acok atagop ya lagi pertanggungjawaban. Maka kata orang kafir, pertanggungjawaban yang mana? Itu kan hal gaib itu. Ya namanya. Kalau ini yang sudah ada, makan saja yang sudah ada. Zalimi saja orang lain, tak apa-apa itu. Jadi makanya orang yang takut kepada hal-hal gaib, ya kepada hal gaib, untuk ketiksan tu. Lagi bertanggungjawab, itu dalam neraka, Allah murka dan lain sebagainya. Makanya beliau itu tidak buat apa-apa macam-macam. Nyo hana pebut, hana cok atagop, hana zalimi gop, hana pebut nyo, pebut yang geyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka orang-orang inilah yang nanti dapat balasan dari Allah. Bahkan ada berita baik lagi, ya. Allah mengatakan begini. Kalau orang yang patuh dan taat kepadaku, kata Allah, dia akan saya mudahkan di dunia akhirat, saya mudahkan dia, kata. Fasanu yassiruhu lil yusra. Ini fa ini di dalam tafsir Ibnu Asyur, apa kata beliau? Harfu tanfis bimakna mudawamah. Ini adalah huruf tanfis. Apa huruf tanfis? Artinya semua kebutuhan manusia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk ketenangan jiwanya. Ya. Keridaan Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada dia. Karena kita kalau menurut kita kan begini, nikmat itu kan cuma harta saja, Pak. Nikmat harta banyak. Di dalam tafsir Sawi, apa kata beliau? Adna nikmah, nikmat yang paling rendah itu apa itu? Nikmatu hayati dunia, nikmat kehidupan dunia itu paling rendah itu. Nikmat yang paling tinggi kata beliau, a'lan ni'am ridwanullah, keridaan Allah Subhanahu wa taala. Nya punya Allah ridha, mandung gejo, Pak, surga gejo, nikmat ketenangan jiwa gejo, nyo gejo, mandung gejo. Ya. Ini nikmat yang paling tinggi, Pak. Tapi kalau nikmat dunia itu yang tanya apa? Abeh yang kahanale, kabeh, Pak. Makanya kalau nikmat paling tinggi itu kita bisa dapat juga di dunia ini. Apa itu? Kita carilah keridaan Allah. Bagaimana cari keridaan Allah? Kita patuh dan taat pada Allah. Kita tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Kan mengatakan saya budim. Maka kalau ada sudah melakukan seperti kita berinfak, kita yakin kepada Allah, kita berdoa kepada Allah. Fasanu yassiruhu lil yusra. Saya permudah hidupnya, kata Allah. Ketika di dunia mudah hidupnya. Hana ibu tutah li Allah. Ya, kan sekarang konsepnya kan mudah, Pak. Mudah, tenang jiwa, kan nikmat ya. Jadi untuk apa jabatan banyak tapi hanya tenang ya, Pak. Ya. Jadi ada apa? Saya mudahkan hidup dia. Ketika dia di dunia saya mudahkan hidup dia.
Ketika dia sakaratul maut, saya mudahkan keluarnya roh. Ketika berada di alam barzah, saya mudahkan dia. Ketika di padang mahsyar, saya mudahkan dia juga. Bahkan Imam Ghazali pernah mengatakan begini, kalau seandainya seorang itu tahu bagaimana nikmatnya alam barzah, maka dia akan bercita-cita, ya Allah, bebagah mati ilun ya Allah. Ya, apakah bagah mati? Karena saya akan mencapai nikmat selanjutnya ya Allah. Dan kalau orang tahu pak nikmatnya di padang mahsyar, maka orang yang berada di dalam alam barzah akan minta kepada Allah, ya Allah, bangkitkan cepat-cepat saya ya Allah. Bangkitkan cepat-cepat saya supaya mendapatkan nikmat selanjutnya. Orang yang tahu nikmatnya surga, ketika dia di padang mahsyar, dia bercita-cita terus, ya Allah, supaya saya cepat masuk ke dalam surga ya Allah. Ya, ketika di dalam surga, tsumma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sudah habis kabeh keinginan nikmat, puncak nikmat dan keinginan nikmatnya. Makanya ini diibaratkan begini, seorang ketika dalam kandungan nikmat ayat dalam kandungan. Kalau dia tahu nikmat dunia, maka dia akan minta untuk cepat-cepat dilahirkan ke dunia. Ketika dia lahir di dunia, lihat nikmat ada fasilitasnya. Tapi kalau dia tahu nikmatnya alam barzakh, dia akan minta untuk ke alam barzakh. Ketika sampai di alam barzakh, baru dia lupa je lebih luas lah. Ini sama seperti kata di bawah tempurung. Yang canggu miu bro, yang kui pegah, lon paling hebat, lon paling hebat. Tapi ketika tempurung itu ditendang, disepak, ikan lendu mana lebih raya lo, lebih raya lo. Ya, kau sedemikian sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi begitulah kehidupan dunia ini. Kita jangan melihat dunia ini rayu dago bumo rayu dana rayu bumo. Kita nggak usah lihat ini dibandingkan dengan matahari saja, dengan planet-planet lain saja, bumi ini kecil sekali. Apalagi dengan hal yang lain. Makanya alam barzah itu lebih besar lagi dibandingkan bumi ini, nikmatnya lebih banyak lagi dibandingkan nikmat yang diberikan oleh Allah di bumi ini. Saya rasa cukup sekian ya. Mungkin ada yang perlu kita dialogkan, kami persilakan. Ya. 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 Ya, ya itulah dalal tadi, Pak. Inna abana lafi dalalim mubin ya. Dalalim mubin itu ayah kami itu lafi, ini yang pertama, Pak. Nanti ada ayat yang kedua, fi dalalim qadim, apa namanya? Ada 2 kali diulang. Dalalim mubin. Ayah kok sayang sekali kepada adiknya, namanya. Ayah hana adil lah ya. Ya, fi dalalim mubin itu maknanya tidak adil. Maka enggak ada seorang anak ngomong ayahnya sesat, Pak. Ayah kan sesat, Pak. Karena anaknya pada hakikatnya baik-baik sebenarnya semuanya. Kenapa? Karena ada seorang namanya Lawi, Pak. Jadi anak Nabi Yusuf itu, anak Nabi Yakub itu 12 orang. Maka salah satunya itu ada Lawi, Pak. Dari Lawi itu, walaupun Lawi itulah yang merancang ini, Pak, rancang ini untuk pembunuhan Nabi Yusuf alaihissalam, tetapi dari Lawi lah lahir para nabi. Ya, jadi banyak sekali lahir dari Lawi ini. Kalau dari Nabi Yusuf alaihissalam tidak ada nabi yang lahir di situ. Tidak ada nabi yang lahir dari Nabi Yusuf alaihissalam. Keturunan Nabi Yusuf tidak ada menjadi nabi. Tetapi keturunan dari Nabi Bunyamin ada menjadi nabi. Menyatalah Nabi Yunus dari Bunyamin. Tapi yang banyak dari Lawi, saudara-saudaranya. Jadi maksud inna abana lafi dhalalim mubin, ayah kami tidak sayang, enggak adil. Ya maksudnya enggak adil, Pak. Dalal itu maksudnya tidak adil. Itu makna kembali kepada makna bahasa, bukan sesat, tidak. Ya. Kemudian balik lagi fi dhalalin qadim. Maksud dalal yang kedua, ketika dia sudah mencium baju itu, pandangannya kembali lagi, apa katanya? Kamu rupanya masih sayang juga sama Yusuf ya? Ya, Pak, maknanya, Pak. Jadi nanti kalau kita lihat di dalam terjemahan nanti diterjemahkan, ayah itu sesat berarti itu keliru. Jadi bukan itu maksud anaknya. Ya. Contoh lain lagi begini. Kalau orang Arab ngomong, kalau dia sudah sesat jalan, itu apa kata dia? Ana fi dhalal. Saya sudah sesat jalan, itu dhalal memang. Fi dhalal, ya, saya sudah sesat jalan. Dhalalut tariq, jalan saya sudah sesat, sudah salah jalan. Bukan dalal itu maknanya apa? Oh, sudah pernah dari Allah, tidak. Ya, ini makna bahasa. Maka di dalam Al-Qur'an itu ada, nanti kita harus meneliti apakah dia makna yang diinginkan sebenarnya, atau makna majazi, atau makna hakiki, atau makna bahasa, atau makna istilah. Itu perlu kita cek kembali. Itulah membutuhkan pada tafsir. Makanya tafsir yang mengecek bagian-bagian itu adalah tafsir Ibnu Ashur. Satu. Yang kedua, tafsir Zamakhsyari. Jadi artinya apa? Dua tafsir ini beliau sangat teliti sekali dalam menafsirkan per lafaz. Dalal itu maknanya apa? Tapi ini tidak ada di dalam tafsir Ibnu Katsir. Tidak ada di dalam tafsir Sawi. Beliau bukan itu bidangnya. Artinya apa? Beliau itu bidangnya ini mengutip riwayat, mengutip ini, mengutip. Artinya masing-masing penafsir itu punya kelebihannya masing-masing.
Makanya karena beliau punya kelebihan, maka kita kombinasikan semuanya akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Jadi karena sebagian orang nikmat baknya mendang, baknya tapi yang penting yang nyo pegang yang lain salah mendung, tidak. Oh yang penting betul nyo, saya salah mendung, tidak. Ya. Saya rasa cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.